Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faiz Danwarta dengan NIM 2103211000027. Saya dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat biologi tanah. Sifat biologi tanah. Bahan organik tanah. Peran bahan organik di dalam tanah. Yang pertama, memperbaiki sifat-sifat fisik tanah. Adapun membentuk agregat tanah, membuat tanah lebih lunak, memperbaiki kompaksi tanah, mampu menyerap air yang tinggi, memperbaiki aerasi tanah, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah memperbaiki sifat-sifat kimia tanah. Sebagai sumber unsur hara, dapat menetralkan keasaman, meningkatkan KTK tanah, dan meningkatkan ketersediaan hara. Yang ketiga adalah memperbaiki biologi tanah. Sebagai sumber energi bagi jasad hidup tanah, meningkatkan jumlah dan aktivitas mikroorganisme, menjaga kesehatan tanah, menambah kandungan humus tanah, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada mikrofauna dan makrofauna. Mikrofauna, salah satu contohnya adalah nematodes, cacing tidak bersegmen, panjangnya sekitar 1 mm, diameternya 15 sampai 35 mikron. Nematoda hidup bebas, yaitu pemakan bakteri, bisa pemakan fungi, predator juga, memakan jenis nematoda dan protozoa, omnivora, pemakan semua jenis organisme. Yang selanjutnya adalah protozoa, organisme uniseluler yang bersel tunggal, pemakan bakteri dan fungi, membebaskan nutrisi tanaman, hidup soliter atau sendiri. Yang selanjutnya ada makrofauna. Contohnya seperti cacing tanah, dapat mencerna bahan organik, mencampurkan bahan organik antar lapisan tanah, memperbaiki struktur tanah sampai menyuburkan tanah karena kotorannya mampu mengandung hara yang tinggi. Yang selanjutnya ada rayap, ketersediaan hara melalui perpindahan bahan organik dan tanah ke mau, kontribusi pada pertukaran O, CO maupun N. Dapat dekomposer selulasa kayu dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah bakteri tanah. Kelompok fungsionalnya, yang pertama ada bakteri dekomposer. Yang selanjutnya ada bakteri mutualis, ada bakteri patogen, yang terakhir ada bakteri litotrof atau kemoautotrof. Yang selanjutnya ada fungi tanah. Ada 5 kelas fungi. Yang pertama Oomycetes, yang kedua Zygomycetes, yang ketiga Ascomycetes, yang keempat Deuteromycetes, yang kelima Basidiomycetes. Yang selanjutnya biologi tanah. Biologi tanah adalah sebuah studi mengenai aktivitas mikrob dan fauna beserta ekologinya di dalam tanah. Fauna tanah, biologi tanah, atau edafon adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut organisme yang menghasilkan sebagian besar siklus hidupnya di dalam tanah atau sedimen organik di atasnya. Aktivitas organisme tanah dipengaruhi oleh satu, iklim seperti curah hujan, suhu, kelembapan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tanah, seperti pH, porositas, kelembapan, toksisitas, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada vegetasi seperti hutan, padang rumput, dan lain sebagainya. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.